dirasa udah kali ini, tanpa berlama-lama dan biar teman-teman juga bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi dan waktunya juga bisa lebih panjang, saya persilakan Pak Sutikno untuk memulai. Silakan Pak. Oke, selamat malam semuanya. Sebentar, saya lihat dulu. Iya, ini dia. Ini udah oke. Bentar ya, saya setting dulu. Saya buka Debiver dulu sebentar. Sudah. Oke, saya coba share screen. Screen 2. Oke. Materi hari ini kita topiknya query database advance ya. Jadi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita udah belajar tentang query database yang dasar ya. Mungkin hari ini kita lebih banyak langsung ke Debiver aja. Ya. Masih setting komputernya. Oke, ini satu lagi. Ya. Ya. Oke, kita mulai ya. Sebentar. Bisa geser. Oke. Tes suara dulu. Suara saya kedengeran nggak? Oke. Sip, thank you. Learning outcome hari ini kita mau belajar query ya lebih lanjut, terus nanti lanjut dengan entity relationship diagram atau ERD biasa disebutnya. Terus nanti peserta juga dapat melakukan CTE ya. Agendanya query lebih lanjut, ERD sama CTE. Oh ya, ini tampilkan 5 data unik ya, nama depan dan nama belakang dari data karyawan. Dengan nama depan huruf paling depan A, nama belakang huruf paling belakang A, diurutkan berdasarkan nama belakang descending. PR-nya ada yang kesulitan nggak? Oke. Minimat. Kita show table sama bintang from MS produk. Oke, bisa tampil. Wah, keren. Select listing nama depan dan from MS karyawan. Oke, saya ambil salah satu ya. Ini
ini ada yang mencoba menjawab. Ya. Select distinct, nama depan, nama belakang, from MS karyawan NK, where nama depan like A kecil persen. Bentar. Lupa ininya, PR-nya. Nama depan, huruf paling depannya A besar. Nama depan like A besar, ya. A besar. Oh iya, huruf depan A tuh N. Nama belakang. Oh iya, betul. Ini order by-nya udah cocok belum? Nama belakang secara ada scanning. Ini betul. Ini tadi saya copy paste dari siapa ya? Oke, saya anggap perwakilan ini bisa ya. Oke, lanjut ya, kita tambah pengertian-pengertian yang lain. Ini salah satu function yang ada di query SQL ya, yaitu count. Count ini gunanya adalah untuk menghitung jumlah baris dalam tabel ya. Contoh select count bintang from nama tabel ya. Kita langsung coba aja. Select count bintang. Oh iya, teman-teman langsung praktek pakai dbeaver aja ya. Saya coba contohin langsung di monitor saya. Oh iya, sebelumnya ini dbeaver saya kelihatan nggak ya? Iya ya, tadi ada limitnya ya. Oh iya, nggak kebaca, sorry. Sorry. Iya, ini tampilkan 5 data unik ya. Tadi Nurul ada kurang sedikit lagi. Ya, saya coba perbaikin ya. Nah, di sini tambahin limit ya di akhir. Limitnya mintanya 5. Walaupun datanya ada 1 ya, tapi tetap aja. Soalnya mintanya 5 ya harus ditulis ya. Jadi gini, tetap kita jalanin. Datanya memang cuma ada 1, yaitu Agus Dewangga. Ya, oke. Hurufnya digedein. Sebentar, sebentar. Kalau gitu saya share-nya pindahin aja deh. Ini begini. Next, sebentar, ininya saya mau pindahin. Show taskbar, display, presenter and slide. Oke, berarti saya pindahin ke screen 1. Mungkin ini jadi lebih tampil lebih bagus. Oke, sebentar. Ya, mungkin ini lebih besar. Terus tambahin tadi dbeaver. Dbeaver-nya saya geser ke sini. Bentar. Oh, bawahnya belum kelihatan. Nah, mungkin ini lebih kelihatan ya. Oke, mungkin sekarang lebih jelas ya. S-nya itu buat rename header. Hurufnya gede-gedein Pak, kecil. Count S itu S-nya bisa dihilangkan ya. Dbeaver saya kok kalau ngetik huruf besar ntar oleh dbeaver biru jadi huruf kecil semua. Ya ini tinggal dicari aja settingannya ya. Ya Insinyur Anggoro. Kalau beda screen seperti kemarin mungkin lebih jelas Pak. Oke. Asnya itu buat rename header kolom kalau nggak ada. Nanti headernya jadi count. Oke. Ya. Ini kita cobain ya yang tadi materi tentang select count. Ya. Select count from nama tabel. Select count kolom 1 from nama tabel. Select count distinct kolom from nama tabel ya. Kita langsung coba praktikin aja. Select count.
kita coba tabel apa ya? Tabel TR penjualan. Oke, ini ada 437.724 baris ya. Nah, ini waktu pakai select count, nama kolomnya jadi count bintang ya. Kalau mau diganti bisa pakai perintah as ya. As ini alias ya. Alias contohnya jumlah gitu ya. Ini kalau dijalanin nanti jadi kolomnya berubah, ada tambahan kolom baru namanya jumlah. Ini secara virtual. Jadi ini hanya bukan merename, membuat virtual kolom ya dengan nama kolom baru, yaitu ini saya bikinnya jumlah. Oke. Kolom nama tabel ya. Jadi untuk menghitung jumlah baris dalam tabel. Menghitung jumlah baris yang tidak mengandung nol di field tertentu. Count distinct menghitung jumlah baris unik dari field tertentu ya. Jadi kalau mau mencari yang unik bisa ditambahin pakai distinct ya. Nah, ini fungsi yang lain yaitu AVG, sum, max, sama min ya. Mungkin udah ada yang tahu ya. AVG itu singkatan dari average, rata-rata. Sum itu menjumlahkan. Max itu berarti nilai maksimum, min berarti nilai minimum ya. Kita bisa coba ini. Kita cobain saja. Select AVG transaksi penjualan. Kita lihat tabelnya, kolomnya apa saja. Ya, di sini bisa dilihat ada jumlah pembelian, ada apa lagi? Kode transaksi, tanggal transaksi, kode cabang, kode kasir, kode item, kode produk, jumlah pembelian. Ya, tadi di sini jumlah pembelian ya. Average, minimum, maksimum sama sum ya. Kita coba lakukan jumlah pembelian. From TR penjualan. Ya, teman-teman bisa coba ya di beaver masing-masing ya. Ini saya coba ya turunin aja biar bagus. Average, terus maksimum. Jumlah pembelian. Pembelian. Oke. Maksimum, minimum, sama sum. Nah, ini min. Ini kita coba sum. Nah, yang terakhir ini jangan lupa komanya, jangan ada koma ya. Sebelum from itu nggak ada koma ya gini. Ini dilakukan, kita execute ya. Ini hasilnya kelihatan di sini. Jadi kalau di average itu di rata-rata ya. Maksimum penjualan berarti adalah satu transaksi itu pembeliannya ada 20 gitu ya. Atau minimum berarti 1. Kalau sum berarti ditotalin. Semua penjualan ditotalin semuanya berapa. Ini ada 4.601.777 ya. Kira-kira gitu ya. Iya, betul. Kevin itu maksudnya memang alias juga. Cuma kalau untuk field boleh pakai as, untuk nama tabel boleh pakai as atau langsung nama aliasnya aja nggak apa-apa di sampingnya. Jadi TR penjualan jadi TP nggak apa-apa, sama aja ya. Oke, aritmatika ya. Untuk aritmatika juga bisa ya, ada penjumlahan, ada perkalian, ada pembagian, terus nilai desimal, itu bisa dicoba-coba ya. Ini saya skip aja kalau mau coba aja ya. Alias, oh ini yang tadi ya. Select average, jumlah pembelian, bisa kasih as. As itu singkatan dari alias atau aliasing ya. Terus diganti namanya contohnya AVG jumlah atau total jumlah ya bisa pakai sum jumlah pembelian, bisa pakai as
total jumlah ya. Untuk nama aliasnya bebas ya, jadi bikin aja sesuai yang diinginkan. Group by ya. Apa sih group by? Group by itu artinya mengelompokkan. Biasa disebut juga kalau di dalam query disebutnya aggregate ya, aggregate ya. Berdasarkan kelompok. Jadi misalnya jumlah orang per jenis kelamin ya. Select jenis kelamin, count bintang, jumlah from MS karyawan, group by jenis kelamin. Karena di dalam tabel MS karyawan mungkin jenis kelaminnya ada dua ya, laki-laki atau perempuan ya. Kita bisa coba ya. Kita cobain di tabel MS karyawan. Ya, ini ya, kita coba klik 2 kali. Saat klik 2 kali, di sini ada properties, ada data, ada IR diagram. Nah, IR diagram nanti ya. Ini materi hari ini. Oke, kita lihat di datanya. Di sini ada nama depan, nama belakang, jenis kelamin. Di sini singkatan ya. Ada W sama P. W itu mungkin wanita, P itu pria. Ya, betul. Ini bintang maafkan. W Eria Setiawan, W Galang Setiawan, P ya ini wanita dan pria ya, W dan P. Kita coba pakai query SQL, select jenis jenis kelamin, tabelnya kita lihat, ini jenis kelamin, koma, nama depan, koma, nama belakang. Sorry, ini kan di group by. Kita coba di group by dulu ya. Select nama jenis kelamin from MS karyawan. Kita pakai group by jenis kelamin. Oke, kita cobain. Hasilnya apa? Ya, hasilnya cuma 2 ya, karena kita group by berdasarkan jenis kelamin. Jadi di dalam tabel itu isinya semuanya kalau enggak P ya W. Ya, kita coba iseng bikin data karyawan ini. Salah satu kita coba ganti ya. Ini ada nama depannya Mawar Mardi. Kita coba bikin P W, coba apa ya? Buat pengganti aja supaya kita tahu gitu. Kalau saya ngerubah data satu ini efeknya apa gitu ya. Ini saya coba ganti ada satu orang Mawar Mardi jenis kelaminnya W2 ya. Kita coba ulangin ini ya. Tadi hasilnya P dan W. Sekarang saya coba execute ulang. Sorry, tadi MS karyawannya belum di-save ya. Oke, ini datanya belum di-execute. Ini properti MS karyawan. Sudah, ini di-save di sini ya. Save, yes, Hah? Ya, pakai ini jadi custom comment. Ya wis lah. Ini udah ya, saya coba execute ulang di sini. Ya, di sini jadinya ada tambahan satu lagi ya, W2. Tadi gimana caranya Pak mengeluarkan tab-tab barusan? Bisa diklik 2 kali di nama tabelnya ya, Bayu. Klik 2 kali, nanti ini tabelnya muncul, ada tabnya 3, Properties, Data, dan IR Diagram. Berarti yang di group by harus dari yang di select ya? Enggak juga sih. Jadi group by itu ya pasti salah satu field ya, minimal satu field harus di group by. Jadi group by itu kita cuma mencari, dikelompokin, lalu kita tampilkan apa yang kita inginkan. Biasanya ya
kayak kategori gitu ya. Kalau nama contoh ya, kalau nama depan, nama belakang, saya group by berdasarkan nama depan. Mungkin ada yang mirip kan? Nanti nama belakangnya mungkin yang jadi beda-beda. Jadi tadi kita cobain ya. Ini tadi kan ini select ya. Ini bisa juga dibintangin juga boleh sebetulnya. Ya, kita cobain. Tuh seperti ini. Tapi datanya nantinya nggak sesuai yang kita inginkan gitu. Ya, Ahmad Putra. Jadi biasanya waktu group by itu ya pilih field apa saja yang ingin ditampilkan grupnya berdasarkan apa gitu maksudnya. Oke, lanjut aja ya. Oh ya, kalau group by itu bisa juga filter, tapi pakai perintahnya bukan where, tapi pakainya having. Ya, jadi di sini contoh aja ya. Select kode garis bawah kasir, count bintang jumlah transaksi, koma round. Round itu pembulatan ke bawah ya. Jadi dibulatkan nilai numeriknya, terus diturunkan ke bawah. Kalau di round itu biasanya kan desimal atau ya desimal, nah biasanya diturunin. Jadi kalau di bawah 5 ya turun ke bawah gitu. Round average jumlah pembelian jadi as rata-rata pembelian from transaksi penjualan group by kode kasir ya. Having average jumlah pembelian lebih besar dari 10. Jadi di sini maksudnya transaksi penjualan kita group by berdasarkan kode kasir. Jadi kalau kasir contohnya cuma ada 10. Nah, dari 10 itu kita mau hitung berapa sih jumlah transaksi per kasir ya. Nah, kita bisa filter pakai having. Yang ini contohnya having average jumlah pembeliannya lebih besar dari 10 ya. Kita cobain ya, lihat tabel transaksi penjualan. Select bintang from TR penjualan. Di dalam transaksi penjualan di sini ada kode kasir ya. Kita filter kode kasir dulu. Koma from saya turunin. Lalu saya group by dulu. Group by kode kasir. Select ini iya, saya coba koma, saya pakai average jumlah tabelnya transaksi penjualan ya jumlah pembelian ya, average jumlah pembelian. Kita lihat dulu jumlah pembelian, kita JP gitu aja ya. Oke, transaksi penjualan group by kode kasir ini. Select kode kasir average. Oh, ini hurufnya saya gedein dulu biar kelihatan. Ya, gini kira-kira ya. Ini komanya ada lebih satu. Nah, ini kode kasir. Nah, JP-nya banyak sekali nih. Ya. Itu pakai average. Coba kita pakai sum, nanti beda lagi ya. Berarti dikelompokin lalu dijumlahin kalau sum. Ya, di total, oh ternyata ini oh gede-gede banget ya. 156, 153. Group by, lalu kita coba filter ya. Berarti having JP lebih besar dari 152.000. Cobain ya, kita coba ini di sini. Ya, ini akan tampil yang di atas 152.000 saja. Kita urutin, diklik saja diurutin ya.
256, 301, 301, 302, sampai 307. Nah, ini ada yang 300 ya. Kita filter having-nya yang cuma ini aja nih. Nah, 300.000. Oke, kita try again. Iya, betul. Jadi munculnya cuma satu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi penggunaan group by, kalau mau difilter, bisa pakai having. Ya. Kalau di sini udah sum, ya bisa dikasih alias di sini, ya JP ini alias, atau di sini tinggal tambahin as, mau tambahin as atau tidak sama aja, ya hasilnya sama. Coba ulangin, ya begitu. Nah, ini kalau mau asnya diganti, ya tinggal zoom contohnya. Klik. Oops. JP. Oh, di sini JP-nya juga udah dipanggil, jadi di sini harus sama, zoom. Ya. Gitu. Tadi gimana caranya? Oh, kan udah group by berarti unik ya, Pak? Iya, betul. Jadi hasilnya jadi unik, bukan unik ya sebetulnya, jadi ngelompokin gitu. Ya. Having bisa diganti dengan where juga ya, Pak? Bisa ya, bisa. Tapi banyak kan sih memang group by bagusnya pakai having. Tapi kalau mau dicoba pakai where juga sama aja bisa ya. Kok nggak mau? Hmm, hmm, hmm. Oh, MariaDB server nggak bisa ya. Oke, oke, oke. Ini harus pakai having ternyata. Iya. Ternyata nggak bisa ya pakai where. Tadi ada penjelasan untuk register aggregate tidak bisa where having untuk yang di aggregate. Iya. Saya cobain di tempat yang lain ya. Pakai where bisa nggak ya? Saya coba buka satu lagi, namanya SQL Log ya. Ini saya tampilin. Jadi DB client itu bisa macam-macam ya. Ini salah satu contoh yang lain ya. Saya coba klik Minimart. Ini nama programnya SQL Log ya. Minimart, tabel, transaksi penjualan ya. Kita coba select tadi apa ya tadi? Oke, kode kasir. Select kode kasir from nama tabelnya TR penjualan. Kita pakai group by. Kode kasir. Kita coba try. Kode kasirnya dapat. Ya, biar pasti ya. Kita coba tempat lain. Sum jumlah pembelian. Zoom. Zoom-nya udah dapat, from-nya udah dapat, group by-nya udah bisa. Di sini group by, from, saya tambahin where-nya di depannya group by. Where Zoom lebih besar dari tadi tuh 300.000. Ya, we try again. Bisa tidak? Ternyata ano kolom Zoom. Zoom ini tidak bisa. Where jumlah pembelian lebih besar dari 100.000. Ya, hasilnya nggak ada. Where itu kalau mau pakai field yang ada di tabel, tetap bisa jalan. Tapi kalau untuk hasil dari perintah function, terus dikasih as, itu nggak bisa pakai where. Ya, jadi kalau mau pakai where, itu where-nya adalah where yang contohnya gini ya, where
kode kasirnya saya pilih. Ini where-nya saya tutup dulu. Gini. Where-nya saya pilih nih. Where kode kasir. Nah, ini masih bisa. Where kode kasirnya sama dengan 039. Jangan sama dengan deh, like ya. 039%. Kita coba execute. Ya, where-nya berhasil, tapi ini adalah nama field yang ada di tabel, ya. Tapi kalau saya mau ambil yang ini kan hasil perhitungan. Kalau hasil perhitungan itu nggak bisa pakai where, ya. Jadi di sini saya tambahin lagi group by, pakainya having jum lebih besar dari 300. Ada nggak 300? Nggak ada ya. 156. 156.000 ya. Ini baru bisa jalan. Ya, kira-kira gitulah ya. Pak, kalau kondisi agregatnya pakai agregat bisa nggak ya? Kondisi agregatnya pakai agregat bisa nggak ya? Misal having jum, average jum. Oh, oke. Auliansa pertanyaannya bagus banget. Tapi itu bisa dilakukan nanti waktu di view aja. Caranya bikin view-nya double. Jadi view pertama itu hasil perhitungan, terus view yang keduanya itu manggil view yang pertama. Itu baru bisa. Ya. Oke, lanjut dulu ya. Latihan, tampilkan data jumlah kasir yang menghasilkan penjualan lebih dari 15. Ya. Caranya gimana nih? Ayo, coba jawab. Bisa copy paste di chat ya. Tampilkan jumlah kasir. Berarti pakai count. Bukan jumlah penjualan, jumlah kasir. Ya. Derian. Oh, pakai subquery. Jangan pakai subquery. Belum tahap subquery ya. Ini baru pakai group by aja. Tampilkan data jumlah kasir yang menghasilkan penjualan lebih dari 15. Jadi kalau jumlah kasir itu pakai count ya, menghasilkan penjualan berarti pembeliannya lebih dari 15.000 kali ya. 150.000 kali tadi ya. Menghasilkan penjualan lebih dari 15. Oh, ini count penjualannya lebih dari 15 ya. Kita coba bareng-bareng ya. Ini di SQLio tadi di Debiver tadi ini juga tadi bisa ya, sebetulnya gini aja ya. Kode kasir like tadi tuh ya, like 0,5 gitu persen. Ya, jadi kalau tadi pakai where ini ya di Debiver di Debiver kok nggak mau ya? Transaksi penjualan. Nah, ini nih kadang beda-beda ya. Tools yang satu mungkin berbeda hasil dengan yang lain ya. Oke, ini kita skip aja ya. Tadi di SQLio berhasil ini ya. Select count kode kasir from TR penjualan group by kode kasir having having berarti ini harus dihitung dulu. Kode kasir tadi kita mau hitung jumlah penjualannya, jumlah pembelian ya. Ini kita kasih sjum. Having-nya jangan pakai having dulu ya. Kita tes dulu hasil ini. Artinya apa nih? Ya. Kita hitung berapa kasir yang jumlah pembeliannya berapa gitu ya. Kita hitung dulu jumlah pembelian setiap kasirnya berapa. Ini kita buang count-nya dulu biar kelihatan dulu. Nih, ya.
Nah, ini kan begini. Ya. Nah, ini jumlahnya 14, ada yang 29. Ya. Saya cobain, berarti having jumlah contohnya lebih besar dari berapa tadi? 29. Ya, berarti 29.000. Kalau 29.000 nanti kelihatan ya. Jumlahnya sama dengan aja. Oh, sama dengan, lebih bisa dong. 14.600 deh. Ya, yang jumlahnya lebih besar dari 14.600. Select kode kasir. Pilih kode kasir, lalu hitung jumlah pembelian dengan nama lain yaitu JUM. Dari tabel TR penjualan, grup by-nya kode kasir yang memiliki jumlah penjualan ini, jumlah pembelian di count jumnya itu lebih besar dari 14.600 ya. Kita hitung, kita execute dulu. Nah, ini ada beberapa ya. Lalu saya count di sini. Berapa sih jumlah kasirnya gitu ya. Jadi saya nggak perlu hitung nih. Sebetulnya ada kelihatan ya, ada 13 kan. Ya. Nah, kalau kita count lagi, oops, count kode kasir, hitung jumlah kode kasir, hitung jumlah hitung ada banyak ya ternyata. Ini menghitung kode kasir ya. Kode kasir ini jumlahnya kode kasir. Tapi where jumlah pembelian lebih besar dari 5. Ya, ini pakainya where harusnya. Ya, ini pertanyaannya mungkin lebih cocoknya pakai subquery sih, betul. Tapi ini materinya baru di group by ya. Berarti kita skip dulu aja untuk yang ini ya. Yang pasti group by itu untuk melompokin, dari kelompok itu kita bisa melakukan function. Contohnya di sini function count gitu ya. Count jumlah pembelian sjum. Berarti kita menghitung berapa sih jumlah pembeliannya ya, jumlah penjualannya sebetulnya ya. Oke, kita execute seperti ini ya. Oke. Tampilkan data cabang, jumlah semua produk per cabang, tampilkan data cabang, jumlah semua produk per cabang, rata-rata harga berlaku di cabang. Di harga harian tanggal 31 Desember 2008. Hanya untuk cabang yang pernah punya harga berlaku cabang pada tanggal itu lebih dari 100.000. 100.000 sih tadi banyak sekali ya. Harga harian. Tampilkan data cabang. Cabang. Harga harian. Dari tabel ini, oke, kode cabang ya. Select kode cabang from nama tabelnya MS harga harian group by tadi group by jumlah semua produk di harga harian pada tanggal 31 Desember. Berarti di group by tanggal 31 Desember.
Berarti grup by tanggal. Grup by tanggal berlaku. Oh, ini ada tanggal berlaku. TGL berlaku select kode cabang. TGL berlaku dulu. Kode cabang. Grup by-nya berarti harusnya kode cabang ya. Cabang. Grup by-nya hanya untuk cabang yang pernah punya harga berlaku cabang. Iya, betul. Berarti grup by-nya cabang. Grup by kode cabang. Oke, kita coba ini dulu. Ya, kode cabang, tanggal berlaku. Ini ya. Tanggal berlakunya di sini. Ya, datanya nggak ada. Di harga harian pada tanggal 31 Desember. Ini tanggal ini sih cabang harga harian. Cabang pelakunya pada. Ya, ini pertanyaannya kurang pas ya. Tanggalnya nggak ada tanggal 31 Desember. Katanya nggak ada nih. Nggak bisa dicoba. Mungkin skip dulu ya. Kita ke materi yang lebih lagi, yaitu join. Ya. Join dengan tabel lain. Nah, kalau join ini yang seperti dibahas di awal ya, ada RDBMS, yaitu relasi antar tabel. Jadi beberapa tabel kita gabungin ya supaya bisa ambil data dari tabel lain. Jadi gunanya biasanya merelasikan tabel-tabel dengan yang lain itu supaya data di tabel lain bisa kita ambil juga gitu tuh. Nah, perintahnya itu pakai join. Nah, untuk join sendiri sebetulnya ada beberapa ya. Ada namanya left join, ada inner join, ada full join, ada right join ya. Jadi ada beberapa ya. Kita coba lihat. Oh ya, habis join dilanjutin perintahnya yaitu on. On kunci 1 dibandingkan dengan tabel lain kunci yang di tabel tersebut. Contoh gini. Ini left join ya. Nah, kalau kalian perhatikan di left itu ada 3. Di kanan itu juga sama ada 3. Tapi di kanan itu yang sama dengan kiri itu cuma 2. Yang 4-nya di skip. Jadi 1, 2, 3, yang 4-nya hilang karena nggak ketemu temennya. Ya. Tapi untuk yang Yang 1 dan 2 ada field tambahan yaitu Y1 dan Y2 itu bisa diambil. Jadi di yang tabel kiri nomor 3 untuk kolom Y-nya itu 0 dapatnya. Ya, jadi untuk baris 1 dapat X1 dan Y1. Baris 2 itu dapat X2 dan Y2. Sedangkan baris 3 X3 Y2-nya di kolom Y-nya itu jadinya 0. Nah, yang tabel kanan yang 4 itu nggak ketarik datanya. Itu caranya bisa contohnya bisa Anda lihat di situ ya. Ada select bintang from MS kategori, left join MS product, on MS product, titik. Ya, jadi untuk nyambungin dengan tabel lainnya itu bisa pakai titik, lalu nama field, terus disambungin sama dengan nama tabel satunya, titik, kuncinya. Ya, kita cobain ya.
Di sini kita perhatikan ada tabel produk. Ya. Di sini ada kode produk, ada kode kategori. Di tabel produk ini hanya ada kode kategori, tapi nama kategorinya nggak kelihatan. Nah, kode kategori ini bisa disambungin dengan tabel MS kategori ini. Ya, di tabel MS kategori ini ada kunci pasti kode kategori ya. Nih kita lihat MS kategori kolomnya ada kode kategori. Nah, jadi kita relasikan MS produk ke tabel MS kategori. Yang disambungin apa? Nah, kode kategori di MS produk ini disamakan dengan kode kategori di MS kategori. Maka nanti kita bisa tarik field ini nama kategori. Ya, kita cobain ya di sini ya. Select bintang from MS produk dulu. Kita tes dulu ya. Nah, ini tabel produk. Di sini hanya ada kode kategori, tetapi tidak ada nama kategorinya. Nah, kita bisa sambungin dengan tabel ini from ya. From MS produk. Nah, kita sambungin pakai perintah left join. Left join MS kategori. Ya. Nah, setelah left join, jangan lupa pakai perintah on untuk nyambunginnya, yaitu MS kategori titik kode kategori. Jadi, tabel kategorinya, yaitu kode kategori, kita sambungin dengan MS produk titik kode kategori. Ya. Nah, kalau seperti ini, berarti tabel produk sudah berelasi dengan tabel kategori. Nah, sekarang tinggal kita atur di sininya select bintang ini kita ganti, yaitu MS produk titik bintang, lalu kita sambungin dengan MS kategori titik nama kategori, gitu. Ya, kita cobain ya. Nah, sekarang ada tambahan satu field di sini, yaitu nama kategori. Hasil dari sambungin kode kategori ini, gitu. Ya, kita coba lihat di master kategori. Ya, ini kategorinya ada 1, ada 2, ada 3 ya. Ada kategori 1 itu buah, kategori 2 itu makanan, kategori 3 itu yaitu sayur-sayuran. Ya, kita cobain. Select bintang from MS kategori. Ya, kita klik. Ya, seperti ini. Jadi di master kategori itu cuma 3. Ya. Sedangkan di MS produk nah, di sini ya, dilihat ada kode kategori 3, ada 2, ada 1. Nah, ini kita bisa sambungin ke tabel master kategori dengan perintah left join. Ya, jadi di sini kelihatan bahwa from ini tabel utamanya ya sebelah kiri MS produk kita sambungin dengan tabel di sebelah kanan yaitu MS kategori. Yang disambungin apa? Yaitu MS kategori titik kode kategori disambungin dengan MS produk kode kategori. Ya, maka saya bisa ambil semua field master produk ya, semua pakai titik bintang. Lalu di master kategori saya pakai titik nama kategori, jadi ketarik nama kategorinya. Pak, bisa nggak Pak kalau ini diurutin di sampingnya MS produk? Bisa ya.
Jadi di sini kan MS produk ini field-nya ada macam-macam. Contoh ya, kode produk, MS produk, titik kode kategori, terus ini MS kategori. Ya, contoh ini aja dulu ya, 3 aja. Gini. Kita execute. Ya, mau yang lainnya mau dipanggil juga bisa ya. Jadi apalagi nih tadi nama produk. Oh ya, MS produk titik nama produk ya. Kita tambahin satu field lagi dari MS produk. Nah, seperti ini. Jadi kode produk itu nama produknya sebetulnya ini. Dia punya kode kategori KTG 01, maka bisa ditarik nama kategorinya adalah buah. Kalau KTG 02, nama kategorinya makanan. Ya, ini nama barangnya. Pak, nulisnya kok susah banget ya? Ya, memang seperti ini. Kalau mau disingkat bisa nggak? Bisa ya. Jadi, contoh, from MS produk, kita anggap ini tabel kiri ya, left. Sedangkan kategorinya kita jadi right. Ya. Berarti ini diganti dengan R, yang ini jadi L. Nah, gitu. Nah, yang ini kita bisa pakai L, master produk itu di kiri L, master kategori di kanan, MS produknya di kiri. Nah, gitu ya. Jadi lebih simple sebetulnya. Sama saja ya hasilnya. Untuk ininya S kode ganti juga bisa. Nah, ini jadinya kode. Kira-kira gitu ya. Tadi penamanya bisa ganti nggak Pak? Jangan L sama R. Bisa banget ya. Silakan ganti namanya. Lebih pendek jadi lebih bagus ya. Ini mau pakai A boleh, pakai A, berarti ini A semua. Ups. A. Ininya pakai B ya. Ini L-nya A, kategorinya jadi B. Ya, ininya B, ininya jadi A ya. Boleh banget. Sama saja ya hasilnya. Select bintang, from MS kategori dan MS produk. Select bintang. Oh, kalau ini select bintang, ya berarti semuanya kalau ini. Ya, semua dari master produk dan master kategori. Gini ya. Semuanya tampil. Kode kategori, kode produk, kode kategori, nama produk, unit, kode satuan. Nah, di tabel kategorinya ketarik juga nih kode kategorinya. Jadinya double nih. Nah, gitu ya. Tapi ya kalau maunya seperti itu ya nggak apa-apa. Ini select bintang jadi lebih gampang. Tapi biasanya ini ya disebutin gitu. A titik apa gitu ya. Contoh A titik bintang deh, nggak apa-apa sebelah kiri. Tapi yang B-nya kan nggak usah kode kategori lagi. B titik nama kategori aja. Gitu. Ya, ini jadi lebih rapi gitu kan. Oke, kita lanjut ya topik selanjutnya ya. Itu tadi left join. Kalau mau diganti left join, mau pakai inner join juga bisa ya. Ini coba lihat simulasinya dulu ya. Nah, Anda bisa lihat ya, kalau inner join itu tampilkan hanya yang matching aja. Perintahnya sama ya, tinggal diganti aja. Tadi left join, tinggal diganti inner join gitu aja. Hasilnya akan benar-benar matching banget. Jadi kalau data di kiri, di kanan ada yang beda, itu nggak akan tampil gitu. Nah, terus ada union.
sebentar. Oke, inner union, langsung union ya. Full join cache. Oke, inner join. Tadi inner join sudah. Union. Kalau union itu menggabungkan dua tabel. Ya. Tabel 1 dengan tabel 2 itu digabung. Jadi satu tampilan, sorry, bukan satu tabel. Jadi tabel A dan tabel B di union, digabung. Di kiri ada 3, di kanan ada 2. Ya, hasilnya ada 4. Kenapa 4? Nah, Anda bisa lihat di kiri dan kanan yang sama itu 1A. Ulangin lagi. Ya, 1B nggak ada. Ya, jadi 1A, 1B sendiri, 2A dan 2B. Ya, itu untuk union. Jadi kalau ada yang sama kayak di replace. Yang tidak sama gabungin. Ya. Nah, ada satu lagi union all. Kalau union all benar-benar plek sama persis digabungin semuanya. 3 di kiri, 2 di kanan. Langsung digabungin semuanya. Ya, jadi itu kolomnya yang digabungin ya. Kolomnya sama, maka digabungkan sekaligus. Ya. Kalau mau coba tinggal diketik aja ya. Di tadi ya SQL editor, ini perintah yang ini tinggal di apa diketik aja langsung. Amelia, Union All, banyak yang ganda. Iya, betul. Betul banget ya. Seperti contoh yang di sini, 1A, di sebelah kanan ada 1A, tapi tidak di-replace, malah disambungin di bawah gitu. Ya. Jadi tabel pertama dulu taruh di atas, semua datanya tampil, terus tabel kedua datanya taruh di paling bawahnya yang tabel pertama gitu. Thomas Budiarto, syarat untuk union dan union all apakah jumlah kolomnya harus sama? Tidak harus sama ya. Yang penting field yang digabungin aja. Ya. Jadi select, contohnya select kode barang dan nama barang. Union dengan transaksi penjualan. Kode barangnya digabungin gitu. Ya. Nah, satu lagi ini ada full join. Ya. Nah, ini menjawab pertanyaan yang tadi ya. Kalau full join, bukan hanya datanya, tapi field-nya ya digabungin. Nah, untuk full join ini kita ada bantuan pakai union. Ya. Jadi select tabel yang pertama dengan select tabel yang kedua di union itu akan otomatis jadi full join. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, ada perintah namanya cast ya, CAST. Biasanya ini digunakan saat kita query data, tapi datanya tuh nggak matching. Kenapa? Karena ternyata tipe datanya beda. Nah, kita bisa pakai bantuan namanya perintah cast. Dengan cast kita bisa atur output dari query
kita kasih as tipe data. Maka nanti tipe datanya adalah sesuai apa yang kita mau. Ya. Jadi contohnya di bawah, select cas 125. 125 itu adalah numerik. Kenapa numerik? Karena tidak pakai petik. Ya. 125 tadinya numerik, kita pakai as char. Maka datanya tadinya numerik jadi berubah karakter. Ya. Walaupun petiknya nggak kelihatan, tetapi itu datanya sudah berubah. Tadinya 125 itu number, berubah jadi char. Apa sih bedanya numerik atau number dengan karakter? Kalau numerik itu bisa dijumlahkan. Kalau karakter atau string atau teks atau varchar itu tidak bisa dijumlahin. Ya. Jadi kalau 125 ditambah dengan 125, nanti hasilnya jadi 125, 125. Kalau numerik 125 ditambah 125, itu jadinya 250. Ya, kita cobain ya. Nah, ya. Select 125 ditambah 125. Ya. Ini hasilnya apa? 250. Tetapi kalau ini karakter, kita kasih petik 1, ditambah seperti ini nggak berhasil. Ya. 125. Ini untuk string, untuk gabungin bukan seperti ini, sorry ya. Pakainya ini, concat. Begini. Nah, jadinya 125, 125. Jadi biasanya kalau string, kita mau gabungin, operasinya biasanya kalau string itu gabungin, bukan untuk dijumlahkan, atau dikalikan, atau dibagi gitu ya. Kita cobain ya. Tadi ternyata kalau ditambahin bisa langsung ya. Oke, begini kan tadi ya. Ini bisa dijumlahkan, kita coba kurangin ya. Nggak apa-apa ya, kita coba-coba aja ya. 125 dikurangin 125 bisa. 125 kali 125. Benar juga ya. Coba kita bagi. Betul juga. Oke, kas. Bisa kas. Char coba. Error. Karena ini char terus dibagi ya. Ini baginya buang dulu. Kas 125. Oh, iya ini. Kas 125 S char. 125 S char. 125. Terus ini kalau karakter itu kelihatan ya perbedaannya, ininya tuh datanya tuh sebelah kiri. Beda sama number. Kalau number itu kelihatan di sini ya 125 ya, coba ya. Tuh, adanya di kanan. Tadi kita cobain begini, ternyata ini langsung dikonversi ya. Ini ternyata dikonversi jadi numerik dulu, baru dijumlahin. Nah, ini posisinya di sebelah kanan. Kelihatan ya. Berarti ini berubah jadi numerik. Nah, ini numerik ditambah numerik. Kalau kita mau tambahin, berarti di sini bisa pakai cas. S char. Ya, char. Begini.
baru ditambahin dengan 125. Tetap tanpa poinnya kita rubah jadi char. Mau juga kalau di sini kita gabungin, yuk kita coba-coba terus ya, eksperimen. Begini. Tetap juga hasilnya berubah. Tetap dikonversi ya jadi angka. Operator matematik otomatis mengkonversi data angka ke numerik ya, Pak? Iya, ternyata kalau operator matematika langsung ya. Jadi ini biasanya kalau kita kan mau kongkat ya, mau nyambungin. Contoh kayak nama depan, nama belakang gitu ya. Select kongkat. Kongkat ya, kongkat. Nama depan, koma, nama belakang. From MS karyawan. Titik koma. Ini kan jadi satu field saja ya, bintang maven. Nah, ini kan artinya kan string sama string gitu. Nah, kalau contohnya ini nama depan kita mau tambahin, nah itu kan nggak bisa nih. Harusnya ya, karena ini kan string ditambah dengan string. Bukan digabungin, tapi ini kan operator matematika. Jadi dijumlahkan. Kita cobain aja ya. Tuh jadinya 0. Karena ini operator matematika. Ini string ditambah dengan string, hasilnya jadi 0 gitu. Maksud dari materi ini sebetulnya mengubah data ya dari value jadi tipe data. Nah, ini kadang kita butuh gitu. Kadang ada aja data tanggal itu pakainya varchar, pakainya char atau pakai apa gitu ya. Jadi waktu dicari-cari nggak ketemu-ketemu. Ternyata tipe datanya salah. Kadang kita nggak bisa ngerubah struktur tabel. Ya terpaksa datanya kita konversi. Nah, cara konversinya itu bisa pakai CAST ini gitu. Ya, itu kira-kira contohnya. Oh ya, case when. Waktu kita mengambil data, itu kita bisa memilih ya. Jadi kita bisa pilih-pilih pakai perintah case ya. Kalau di programming itu biasa pakainya if. Jika A, maka A. Jika B, maka B. If A lebih besar dari 0, then gitu ya. Nah, kalau di database SQL itu bisa pakai case when ya. Jadi contohnya di sini select case when jumlah pembelian lebih besar dari 10, then kita bikin tulisan lebih dari 10. When jumlah pembelian lebih besar dari 5, then lebih dari 5. Else kurang dari atau sama dengan 5. And S kelompok ya. Lalu count bintang jumlah from TR penjualan group by 1. Ya. Kita bisa coba ya. Kita cobain perintah select cash when. Jumlah pembelian lebih besar dari 10. Dan ya, kita kasih petik lebih dari 10. Ya. Cash when then seperti ini ya. Cash when ini harus diakhiri dengan N. Ya. S kelompok. From TR penjualan. Ya, kita nggak usah pakai grup by dulu. Begini dulu. Kita cobain. Ya. Maka muncul select cash when jumlah pembelian lebih besar dari 10 dan lebih dari 10. S kelompok. Ya, jadi hasil dari cash ini yaitu then. Ya. Hasil dari select cash ini ketika jumlah pembelian lebih besar 10, hasilnya adalah tulisan ini. Tulisan ini dijadikan
S kelompok. Maka muncul field kelompok di sini ya dari tabel penjualan. Ya, kita bisa tambahin yang lain tadi ya. Ini copy. Gitu. Mungkin kalau mau lebih bagus berarti begini. Gitu ya. When jumlah pembelian lebih besar dari 10, tulisan lebih dari 10. Kalau lebih besar dari 5, lebih dari 5. Kita execute. Ya, ada yang lebih besar dari 10, ada yang lebih besar dari 5 ya. Kalau ini kita tambahin di sini select kode mana transaksi penjualan. Kode transaksi contohnya ya, kode transaksi koma execute ya. Transaksi nomor 1 lebih dari 10, transaksi 2 lebih dari 10, transaksi nomor 6 itu lebih dari 5 gitu ya. Kalau tidak ada yang lain bisa tambahin else ya. Saya tulis aja other aja ya biar gampang. Ada nggak other? Nah, ini ada other. Tadi kalau nggak ada other munculnya jadinya 0 ya. Karena tidak termasuk di dalam cache. Ups. Mana ini tadi? Oke. Ya. Ini kita buang. Execute. Ya. Nah, ini nih hasilnya nomor 9 nggak ketemu. Kenapa nggak ketemu? Karena lebih besar dari 10 dan lebih besar dari 5. Sedangkan ini tidak lebih besar dari 10 dan tidak lebih besar dari 5 ya. Sebelumnya mungkin kita bikin jumlah pembeliannya kita tampilin ya biar kelihatan. Koma lagi. Oh, error apa sih? Oh, belum di blok. Sorry. Ya. Ini ya. Nah, ini kan ini lebih besar dari 10, 12. 16 lebih besar dari 10. 9 di bawah 10 tapi di atas 5. Sedangkan 3 itu tidak lebih besar dari 5 dan tidak lebih besar dari 10. Nah, mungkin ini bisa kita tambahin jadi else ya. Selain itu ya, kita else kita kasih string other aja ya biar gampang. Ini di blok baru di execute ya. Nah, ini kalau 3 kita munculin jadinya other gitu. Harus diakhiri n berarti ya, Pak? Iya, jelas. Ini jadi kolom yang baru, Pak. Iya, karena saya bikin terus ditambahin pakai as ya, Zulkifli. Oke ya, kita lanjut lagi ya. COA less ya digunakan untuk memantikan isi value yang 0. Bisa digunakan untuk beberapa value berurutan. COA plus C dan akan mengambil nilai pertama yang ada isinya ya. Jadi kalau umpamanya ini ada yang 0, kita cobainnya tadi ada yang 0 kan di sini. Aduh, kalau kayak gini tampilannya gimana ya? Biasanya ini kalau 0 itu kalau saat join ya. Sorry ya. Ini cost dan akan mengambil nilai pertama yang ada isinya. Ya, ini untuk join biasanya kan muncul 0. Nah, saat 0 bisa pakai coalesce atau bisa juga pakai if 0 ya. Nanti kita coba-coba lebih jauh mungkin di view aja ya. Fungsi untuk waktu ya. Jadi fungsi untuk waktu ini bisa pakai perintah ekstrak. Ya, jadi contohnya data tanggal ya, kita bisa pakai ekstrak ya. Contohnya kita panggil dulu ya di sini ya. Select now. Nah, perintah select now ini
akan menghasilkan data tanggal dan jam yang sedang berjalan di sistem. Contohnya seperti ini ya. Ini bisa dipraktekin juga nanti buat data ya seperti ini nih ya, tanggal transaksi. Nah, select now ini menghasilkan data tanggal dan jam. Nah, ini data tanggal dan jam bisa kita pecah-pecah. Jadi ini 2022 minus 09 minus 15 ya. Terus 20.2 16.2 29. Di tengahnya ini ada pemisah spasi. Artinya yang depan itu sebetulnya data tanggal, yang belakang itu data jam ya. Lalu kita coba pakai perintah ini ya, extract date path. Bisa ditulis seperti ini. Date path value. Extract date path from value. Extract. Now, cobain ya, perintah ini now. Oops. Extract date path from value. Date path. Date path. 22 minus 09 12 deh. Extract ya. Date path. Ini tuh perintahnya select. Ini saya jarang sih ya pakai tanggal, jadi kayak gini dah. Nah, kayak gini ya. Jadi contohnya data tanggal itu kita mau pecah ya. Bisa pakai perintah year, bisa pakai quarter, bisa month dan segala macam ya. Jadi contoh ini saya mau ambil month. Nah, gini. Maka bulan 9 ya. Atau ininya value-nya kita ganti dengan data. Contohnya data now itu ya sama juga. Kalau kita ganti day juga sama. Jadi kita coba paste. Ini month. Ini saya ambil tahun. Oh, salah. Satu-satu ya, sorry. Tahun, bulan, ya, tanggal. Ya, kira-kira itu ya. Fungsi waktu. Ah, ini juga sama ya, kita bisa menggunakan fungsi waktu. Contohnya date add, date sub ya. Kita bisa tambah-tambahin. Ini date format, kita bisa menampilkan format-format yang diinginkan ya. Untuk tahun, persen Y, bulan, persen M, dan lain-lain. Oke, sekarang kita coba masuk ke materi namanya IR diagram. IR diagram itu apa sih? Visualisasi dari struktur data yang ada ya. Kita coba praktek aja. Ini contoh gini. Minimart. Kita klik 2 kali. Ini minimart. Ini ada properties, ini ada IR diagram. Nah, ini seluruh tabelnya kelihatan sekarang. Ya. Bisa digeser-geser seperti ini ya. Nah, kalau namanya IR diagram itu apa sih? Ya, namanya juga entity relational. Jadi ada relasi antar tabel ya. Contoh, tadi kita ada transaksi penjualan di sini ya. Di sini ada kode cabang. Ada tabel MS cabang. Ya, kita bisa relasikan nih.
antara ini sama ini. Oke. Nah, ini jadi ada relasi. Relasinya apa? Antar cabang ya dengan field ini, kode cabang. Bisa juga disambungin sama yang lain. Contohnya ini ada kode item, ada kode produk. Di sini ada kode produknya mana ya tadi ya? Ini ya, ini kode produk. Kita bisa sambungin nih. Klik kode produk, klik. Nah, ya. Ini kode produk sama kode produk. Nyambung, oke. Tuh, jadinya nyambung. Ini tuh sama ini, ya. Terus apalagi? Ini juga sama kode produk ya, kode produk sambungin bisa. Oke. Wah, jadi nanti lebih menarik ya. Tuh, secara visual kelihatan sekali. Apalagi ini kode provinsi, kode kategori. Kode kategori adanya di produk. Nah, ini dia. Kode kategori sama produk disambungin. Oke. Nah, nyambung sekarang ya seperti ini. MS karyawan di mana? Ini kode cabang, ini kode cabang. Ya, kita bisa sambungin dengan kode cabang ini. So, ya, kode cabang ini juga ada MS cabang. MS cabangnya ke sini berarti kode cabang di sini. Ya, ups, kode cabang, kode cabang. Kode unik. Kode cabang, ini kode cabang. Oke. Nah, ini dia tersambung ya. Secara otomatis. Nah, itu kelihatan semua jadinya. Ada lagi nggak? Ya, cara pembuatan IRD itu seperti ini. Ya. Ada yang bisa disambungin lagi, apalagi ya? Ada cabang, nama pajak, kode provinsi nih, ada nih. Iya, sama ini. Kita tarik. Oke, nyambung. Ya. Terus kode kota, kode kota, kode kota. Mana ya tadi? Kota. Jadi saya lihat, oh ini ada MS cabang, kode kota. Ini MS kota ya. MS kota ke MS cabang. Oke, nyambung. Ya, sudah nyambung ke sini. Kode provinsi udah tidak ada lagi ya. Kategori, kode cabang, kode kategori ke sini, kode produk, produk. Oh ini MS produk ya, ini MS produk. Nah, kelihatan di sini. MS produk ternyata nyambung sama MS harga harian dan transaksi penjualan. Ini ada kode produk ya. Kalau kode kategori, oh ternyata nyambungnya sama ini sama ini ya. Kode kota, terus ini apalagi kode cabang, kode kasir, kode kasir ini sama kode karyawan ya. Oh ternyata ini di sini kode kasir, di sini kode karyawan ya. Kita sambungin juga nggak apa-apa ya. Sorry, ini kode cabang. Oh, ini tadi salah nih. Nah, kalau umpamanya ada kesalahan nyambungin, ya, ini tinggal diklik, klik kanan, delete ya, remove ya. Nah, use logical view, ya, oke, yes, hilang. Ya, sekarang kode cabang nyambungnya sama ini, sedangkan ini adalah nyambungnya sama kode karyawan, kode kasir dan kode karyawan. Ini, iya, oke. Tuh, sekarang jadinya nyambung. Tuh, kode kasir, kode karyawan. Jadi untuk nyambungin itu field-nya tidak harus sama ya. Tetapi isinya yang penting. Di sini kode kasir, namanya aja kode kasir. Padahal ini adalah kode karyawan. Di sini kode karyawan. Nah, kira-kira seperti itu ya cara bikin IRD ya. Nah, ini ya. Tuh, seperti ini. Mau nanya Pak, apakah posisi tabel kalau kiri kanannya iya ya. Saat on-nya itu nanti efeknya ke kecepatan aja. Ya. Pak, tips untuk menentukan mana jadi tabel entity, mana tabel relationship. Contoh yang gampangnya gini ya, Pak Muksin. Apa? Contoh master barang. Master barang dengan master kategori.
kalau di sini kan master produk ya. Master produk dan master kategori. Master kategori itu sebagai bapak dari master produk, betul nggak? Contoh, kumpulan makanan ada di tabel produk. Contohnya Aqua. Aqua itu contoh produk minuman, maka kategorinya adalah minuman. Kalau makanan, contohnya Citato kemarin ya. Citato itu berarti makanan, kategorinya makanan gitu. Yang mana dijadikan bapaknya yaitu kategori. Jadi produk itu turunannya parent sama children gitu. Ya, itu cara menentukannya. Untuk layer diagram itu fungsinya apakah cuma buat visualisasi saja? Tidak. Tadi waktu coba-coba ya, ini kalian saya coba remove lagi sekali lagi ya. Ini yang ini. Saya klik kanan, remove. Waktu disambungin itu ada komentar ya. Di sini ya, unique key ya. Terus ada reference tabel. Nah, saat ini dibuat nanti itu akan saling nyambung. Ada namanya key. Kemarin kita ada belajar tentang key ya. Ada primary key, ada satu lagi apa? Reference key. Ya, reference key atau tabel reference. Key reference. Key reference itu artinya apa? Key untuk nyambung dengan tabel lain. Gitu. Nah, ini kalau di oke akan otomatis jadi ada reference. Contoh ya, ini MS karyawan. Kita coba klik sini. Tabel MS karyawan. Properties, reference. Sorry, tadi MS karyawan. IR-nya sama transaksi penjualan ya. Sorry. Transaksi penjualan di sini, properties, reference. Reference ya. Ini sebetulnya terjadi secara foreign key ya. Tadi mana ya? Ini kan reference. Di sininya tidak tampil ya, tapi tadi waktu kita remove itu sebetulnya ada reference ya. Sorry ya, saya tutup dulu. Ini ya. Ini. Oh, ini karena belum di save, sorry ya. Ini saya save dulu ya di bawah ya. Save. Kita coba ulangin lagi di sini MS karyawan. Nggak mau ini. Sebetulnya ini ada ya. Ini kalau kita klik kanan, ini kan mau remove ya. Klik kanan, remove from diagram. Ini nih, F virtual foreign key ya. Ini sebetulnya terjadi ada namanya foreign key, terjadi referensi antar tabel. Ya. Gitu. Jadi secara visual akan kelihatan saling berelasi gitu ya. Di sini unique key ini nih ya. Di sini ternyata kalau di Debiver ini unique key-nya ternyata hanya virtual, tidak secara permanen fisik tuh ada gitu tuh, tapi hanya di IRD ya. Sebenarnya ini memang IRD ini memang membantu secara visualisasi, tetapi secara otomatis juga terbentuk juga kunci-kunci tambahan, yaitu kunci reference ya, antar tabel. Ya, kita lanjutin. Ini tadi sudah ya, sudah terjadi join-join tadi ya. Ya, kalau kita bikinnya di struktur tabelnya itu secara permanen. Nanti waktu di IRD juga akan tampil ya.
Harusnya mungkin waktu pertemuan yang kemarin kita langsung pakai foreign key ya. Jadi di IRD-nya akan tampil. Kita skip dulu aja. Jadi kalau di IRD itu hanya virtual. Oke, ini tadi ya sudah. Apa itu subquery ya? Subquery itu adalah query di dalam query ya. Jadi ada query terus di atasnya ada query lagi ya. Untuk subquery itu ada 3 bentuknya, itu ada yang skalar, ada yang kolom, ada yang tabel. Contoh skalar ya seperti ini. Ya, tadi skalar ya. Subquery yang menghasilkan satu nilai saja. Jadi di sini kelihatan ya ada select count itu adalah skalar karena hasilnya cuma 1. Terus kalau kolom mengembalikan satu kolom dengan 1 atau lebih row data. Ya, ini select maksimum jumlah pembelian. Ya, jumlah pembelian di sini ya. Ini jumlah pembelian ini, jumlah pembelian sama maksimum jumlah pembelian ini jadi bisa ditarik ya. Nah, ini tabel. Jadi subquery-nya tuh select semuanya. Ya, jadi ini satu tabel dipanggil pakai select di atasnya. Ya. Select bintang from nama tabel, where ini in ya, ini in select lagi di dalamnya. Ini jadi query di dalam query gitu. Subquery as derived table. Derived table itu apa? Yaitu tabel turunan dari subquery. Subquery yang berada pada posisi pengganti tabel atau view pada konstruksi select. Ya, ini derived table ya, bisa pakai select average jumlah transaksi. Jumlah transaksinya di mana? Ya, jumlah transaksinya kita pakai select di dalamnya. Jadi select di dalam ini dari tabel penjualan kita pakai as jumlah transaksi. Maka di atas kita bisa select jumlah transaksi hasil perhitungan select yang di dalam ini. Ya, jumlah transaksi di average, lalu kita as lagi AVG jumlah trans. Nah, ini yang terakhir yaitu CTE, Common Table Expression. Common Table Expression adalah satu hasil query atau subquery yang terdapat dalam satu statement query lain. Nah, ini contohnya ya, cara membuat temporary tabel. Jadi, untuk membuat temporary tabel, kalian bisa pakai perintah with. With nama tabel baru, s select nama kolom from nama tabel. Lalu, di bawahnya kita bisa panggil nama tabel yang tadi baru dibuat, kita panggil di select yang lain. Nah, with yang di atas itu membuat temporary tabel. Artinya apa? Tabel yang hanya sementara saja. Jadi nanti suatu saat akan hilang. Ya. Contoh CTE, with, kita bikin with dulu. Bikin tabel temporary baru, yaitu total per cabang. Ya. S-nya adalah perintah select. Ya, seperti ini. Jadi ada tabel bayangan baru, total per cabang. Nah, dari total per cabang ini kita bisa pakai perintah select untuk yang di bawah. Jadi select AVG jumlah transaksi, SAVG jumlah transaksi from total per cabang. Ya, ini contoh penggunaan CTE. Ada function ya. Di dalam database MySQL juga ada nama feature-nya adalah function. Function ya. Cara pemanggilannya function garis bawah name nama kolom. Ya, over partition by, column group by, order by, column order.
Fungsi yang sering digunakan adalah sum, count, avg, max, min. Ya. Jadi ini fungsi-fungsi ini tadi kita udah cobain ya di depan. Jadi cara pemanggilannya nama function, terus nama kolom. Ya, sum dalam kurung nama field, count dalam kurung nama field gitu. Fungsi lainnya ada banyak ya, bisa cari-cari di internet. Ada row number, ada rank, ada leg, ada lead, ada first value, ada last value, dan lain-lain. Ya, ada juga ini cara pemanggilannya ya tadi ya. Jadi select bintang, koma, AVG ya, jumlah transaksi. Ini contoh ya cara pemanggilan row number tadi ya untuk menghitung berapa sih jumlah record yang ditarik ya. Select bintang, koma, row number, terus over dari tabel jumlah transaksi, dari field jumlah transaksi ya. Ini sengaja saya kasih warnanya hijau nih ya, jumlah transaksi ini order by-nya jumlah transaksi ya. Total per cabang, ini total per cabang. Jadi ini manggil tabel temporary ya. Jadi select bintang from nama tabel temporary ya. Order by-nya field yang ini ya. Field ini hasil dari select gitu. Ini juga sama ya. Tadi fungsi LAG. Oke. Topiknya sih sudah selesai ya. Maaf ya, hari ini lumayan ngebut, materinya banyak sekali. Kalau CTE, ya saya coba baca chattingan ya. Apa beda subquery dan CTE? Bagus mana Pak? Makasih ya. Subquery itu bikin query di dalam query ya. Kalau CTE tadi bisa dilihat ya di sini. CTE itu pakainya tabelnya temporary. Ini biasanya dipanggilnya di store prosedur gitu ya. Kalau taruhnya di SQL editor, kita saat panggil di situ ya ada, kalau udah hilang. Nah, kalau di store prosedur nanti semuanya tuh disimpan. Biasanya itu kegunaan-kegunaannya sih. Ini nih untuk materi yang selanjutnya gitu ya. Jadi kalau tadi ada yang nanya kalau CTM makan memori tidak Pak? Iya pasti makan memori. Karena dia itu seperti bikin tabel tapi sementara gitu tuh. Ya. Sampai ada waktu tertentu nanti dia hilang ya. Karena temporary. Iya, banyak materinya hari ini. Iya, topiknya banyak sekali. Karena memang banyak query ya. Tapi nggak semua query itu banyak dipakai. Saya saja sebagai praktisi data, untuk join itu paling banyak pakainya left join. Ya, left join. Union itu kalau kepakai aja, contohnya kayak tabel barang. Terus ada bikin paket gitu tuh. Ya, jadi kayak contohnya tuh beli Indomie beli 5 gratis 1. Nah, itu tuh sebutnya paket. Nah, paket itu adalah sebuah produk baru, ya kan? Nah, itu biasanya saya pakainya Union tuh kayak gitu. Jadi saya bikin tabel paket di sampingnya tabel produk. Nah, supaya saya nggak perlu bikin gabungan, ya saya pakai union aja udah digabunginnya, gitu. Over di situ maksudnya gimana ya Pak? Ya tadi ada over ya. Ini sebentar, mana tadi ya?
Over itu jadi kayak semacam kirim-kirim gitu ya. Jadi dari subquery satu dengan subquery yang selanjutnya. Ya, ini tadi mana ya? Mhm. Ini ya tadi ya. Select AVG jumlah transaksi over. Ini salah ketik ya. Bentar, sebentar. Ini over ya, ada ya. Over partition by, column group by, order by, column group by, column order. Jadi bisa ini overnya belum selesai ini. Ini mana ya contoh yang lainnya. Nah ini nih ya, over partition by kode cabang, order by bulan ya. Jadi di over lagi. Jadi select bintang, elect jumlah transaksi, over S TRX ya. Nah, kalau diperhatikan gitu ya, di sini tuh kode cabangnya itu dari tabel hasil dari temporary tabel ya. Ini kan tabel aslinya kan TR penjualan ya. Terus di-select kode cabang. Nah, kode cabang ini berarti ada di tabel temporary kan? Nah, ini disebutnya partition by kode cabang. Nah, ini nyambung sama ini. Ya. Terus di order by bulan, bulan ini kan hasil dari month ini. Ya. Leg over STRXS ya. Jadi ini nanti jadi satu field baru ya. Gitu. Kusut Pak, mesti banyak latihan. Iya, materi query itu memang banyak banget ya. Memang butuh experience ya. Kalau hari ini dihabisin mungkin nanti kesulitan. Ambil yang gampang aja, biasanya tuh join ya, itu udah pasti kalau itu harus bisa. Praktisi data itu bisa menggabungkan beberapa tabel, lalu nanti diambil field mana yang dibutuhkan gitu ya. Ekstrak datepad, terima kasih. Oke, saya cobain deh yang datepad ya tadi ya. Ini ya. Datepad tuh seperti ini ya. Jadi ini nih untuk memecah atau disebutnya diekstrak. Nah, diekstraknya itu sudah ada nama functionnya. Ada functionnya tuh namanya tuh year, month, ada day, ada juga time, ada satu buah function. Function yang sudah dibuat function-nya itu sudah dibuatkan sama database management system. Jadi bisa dipanggil gitu. Jadi ini contoh ya. Saya ulangin lagi deh. Select now. Kalau ini penting ya karena ini sering dipakai. Select now, contoh gini ya. Ini kan hasilnya kan ada tahun, bulan, tanggal. Lalu ini jam, menit, detik. Nah, kalau saya mau ambil bulan dari data ini, saya bisa panggil select year dari data mana gitu tuh. Ya. Contoh prakteknya kita coba ambil dari tabel transaksi penjualan. Ya. Di transaksi penjualan ini ada date time kan, ya. Nah, kita coba select bintang from TR penjualan. Ya. Saya pakai limit satu aja ya. Jadi saya ngambil cuma satu data dari transaksi penjualan. Nah, di sini ada tanggal transaksi, betul ya? Nah, saya coba ambil tanggal transaksi aja. Tanggal transaksi. Maka ini munculnya cuma satu field ya. Satu field dan cuma satu record. Oke. Nah, ini tanggal transaksi. Lalu dari tanggal transaksi, saya mau ambil bahwa ini nih jadi ngambil cuma year-nya aja.
maka ini hasilnya adalah tahunnya saja gitu. Atau mau digabung, mau dipisahin, year, koma. Di sini saya month. Ya. Ini udah month, ini kita coba panggil tanggal transaksinya. Jadi akan kelihatan di sini. Ini tanggal transaksi, ini tahun, ya. Saya kasih S, year, ini S month. Ini kalau dijalanin akan jadi kelihatan sekali. Ini tanggal transaksinya, ini adalah ekstraknya. Ekstrak apa? Ekstrak year. Ini ekstrak month ya. Month dari mana ini? Ya, bulan 1 tanggal 1 gitu. Bedanya fungsi AVG sama AVG over apa, Pak? Oh, ini dicoba aja tadi ya. Ini nih over itu biasanya dari tabel temporary. Jadi ada tabel lain yang ditarik itu bisa pakai perintahnya over gitu. Kalau beda time zone untuk daytime apakah bisa langsung ditambah perbedaan jamnya aja, Pak? Biasanya kalau beda time zone disetting di database config-nya. Jadi di database config tersebut kita harus setting dulu mau pakai time zone-nya time zone mana. Kalau Indonesia itu biasanya Jakarta, Bangkok itu GMT plus 7. Time-nya bisa juga tidak, Pak? Waduh, kalau time saya itu jarang pakai ya. Ekstraknya kita cobain aja ya, time ya. Ada nggak ya? Tim. Ya. Tim tuh jadi ngambilnya time. Time ini udah gabungan ya. Kalau mau ambil hour-nya, cuma ini datanya 0 ya. Jam. Hasilnya seperti ini. Ya. Tadi fungsinya bisa dilihat di mana tadi? Function. Sorry, tadi date time ya. Mana ya? Ini ya. Ada hour, ada minute, ada second, ada microsecond juga. Nah, jarang sekali saya pakai ini juga ya. Paling kalau tahun, bulan, tanggal itu sering ya, sering pakai quarter juga ya kalau buat bikin laporan. Hmm, Ya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Udah 8.49. Hari ini rencana saya mau kasih mini quiz, tapi waktunya kayaknya udah over. Jadi mungkin bisa dikerjakan after materi aja, nggak apa-apa. Tapi batasnya sampai jam 12 malam. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ya. Hubungan transaksi penjualan dan harga harian apa ya, Pak? Iya, ini si pembuat tabel. Jadi gini sebetulnya. Kalau saya pelajarin ini struktur tabelnya adalah transaksi penjualan itu adalah transaksi yang terjadi di kasir. Ya, kayak minimarket kayak gitu. Itu setiap transaksi kan diinput sama kasir. Nah, itu namanya transaksi penjualan. Nah, untuk setiap penjualan, harga kan selalu berubah-ubah. Iya, ya nanti kita bahas ya untuk kuisnya. Setiap hari itu harganya kan mungkin berubah-ubah ya, apalagi kayak sekarang nih, inflasi naik turun kayak gini ya. Jadi harganya tuh selalu berubah-ubah. Nah, itu ada tabel yang selalu berubah, itu disimpan di tabel MS harga harian. Ya, Mas Hariawan ya. Buat tren kakak.
Soalnya adalah diminta menghitung total transaksi bersama. Tapi di transaksi penjualan tidak ada harga. Adalah total transaksi kan harga bintang jumlah beli. Kalau dipisah berarti harus cari harga di tabel lain. Iya. Saya biasanya kalau bikin tabel transaksi penjualan, harga penjualan itu harus dimasukin. Kenapa? Karena harganya kan berubah-berubah. Jadi tabel tadi yang master harga harian itu hanya untuk ngambil aja. Tapi saat terjadi transaksi penjualan, setelah ngambil disimpan di transaksi penjualan. Ini saya coba lihat lagi ya. Saya lupa nih transaksi penjualan. Oh, harganya tidak dimasukin di sini ya. Untuk aman harusnya harga penjualannya dimasukin ya. Ini saya kasih lihat sebentar. Sebenarnya kemarin ada materi yang belum saya tampilkan. Nah, ini kelihatan nggak? Ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Aplikasi bengkel motor, biasanya kalau saya bikin transaksi penjualan seperti ini. Ini sales ID. Nah, di sales ID ini bisa jadi terjadi service ID ya. Banyak transaksi service itu price-nya dimasukin dan juga kuantitinya. Walaupun price ini tidak bisa dirubah, jadi ngambil data di tabel service. Di tabel service diambil, tapi di transaksi penjualan, price ini harus disimpan. Jadi hari itu berapa, ya disimpan di sini gitu. Hmm. Boleh nanti usulan deadline pengumpulan kuisnya besok. Ya, bagus. Transaksi penjualan, ambil data barangnya dari MS harga harian. Tidak, ngambil data barang ke master barang. Cuma harganya itu kan karena berubah-berubah. Jadi ada di MS harga harian. Oke, kayaknya waktunya sudah selesai. Saya tolong teman-teman lihat di ini ya, sorry tadi query 3 ini di materi terakhir. Ya, teman-teman tolong lihat mini quiz SQL-nya ya. Ini link quiznya dilihat di sini ya. Oke, saya ketik aja. Titik LY garis miring Tetris 3 Tikno SQL. Sorry, ini ke Pak Amelia. Ini harusnya everyone. Ya, itu udah saya paste ya. Itu kuisnya bisa dikerjain, pengumpulannya sampai besok ya. Sebelum materi mulai ya. Sebelum materi besok. Berarti sebelum jam 7 kumpulinya ya.
Soalnya masih di tempat kerjaan. Iya, oke. Oh, di file saya SQL3 terakhir bukan itu. Iya, belum diupdate. Sorry ya, Olivian. Saya tadi tulis aja sih cuma satu lembar aja ya, satu slide doang. Jadi nanti yang di-share nanti saya update ya. Cuma satu slide doang. Ini materi terakhir menggantikan referensi link ya. Oke, itu aja. Saya kembalikan ke Miss Monik ya. Oke, terima kasih banyak Pak Sutikno atas materi yang sudah diberikan pada malam hari ini. Intens banget dari awal sampai akhir gitu ya. Kemudian ditambah lagi ada mini quiz juga. Untuk mini quiznya, aku ulangin lagi dari informasi atau update terakhir dari Pak Sutikno. Untuk linknya dibagikan pada kolom chat. Untuk deadline-nya adalah sampai besok sebelum jam 7 malam atau sebelum materi selanjutnya di hari besok itu dimulai gitu ya. Oke. Nah, untuk sesi akhir sebelum kita mengakhiri Zoom kali ini, aku ingin reminder buat teman-teman jangan lupa untuk isi kehadiran, isi feedback sebagai kehadiran. Feedbacknya sangat berguna buat kami untuk kelanjutan event-event selanjutnya dan juga sebagai tanda kalau teman-teman hadir di sesi pada hari ini gitu ya. Jangan sampai salah milih tanggalnya sesuai dengan live session yang teman-teman lihat pada hari ini gitu ya. Oke, untuk terakhirnya aku minta waktunya sebentar untuk teman-teman ngebuka kameranya untuk aku screenshot sebagai dokumentasi untuk hari ini. Oh, udah pada standby tuh untuk buka tuh. Oke. Ada beberapa slide nantinya. Mohon untuk standby dulu ya. Oke, nggak apa-apa, izin nggak open cam lagi di jalan. Oke, it's okay, hati-hati di jalan. Oke, ditahan dulu ya, jangan kirim chat dulu. Oke, untuk slide yang pertama, bersiap? 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, slide yang keempat. 1, 2, 3. Slide ke-5. 1, 2, 3. Slide ke-6. 1, 2, 3. Slide ke-7 ada lagi ternyata. 1, 2, 3. Slide ke-8 terakhir. 1, 2, 3. Oke, gitu aja. Sekian. Terima kasih banyak teman-teman sudah mau hadir hari ini. Live session juga. Chatnya juga cukup rame. Terima kasih banget udah tetap aktif buat sesi-sesi. Ditunggu keaktifan lagi teman-teman untuk di hari-hari selanjutnya. Kita berdinamika bareng-bareng bersama Pak Sutikno lagi. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Untuk informasi update-nya akan kami informasikan melalui Discord. Kemudian jangan lupa untuk mini quiz-nya dikerjain juga. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Selamat malam. Oke, thank you ya semuanya. Terima kasih teman-teman. Thank you. Saya live ya.